Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5221. Pintu mobil terbuka. Dan kemudian puluhan master berseragam Country Martial Alliance turun. Mereka semua membawa pedang panjang di punggung mereka. Tampak seperti pembunuh. Mereka dengan rapi mengelilingi seluruh hotel. Seolah-olah mereka takut Harvey York akan melarikan diri. Orang yang memimpin adalah mantan perwakilan Southwest of Country Martial Alliance, Jeanne Bowles. Wanita tertua ini dari Sekte Bowles di Barat Laut. Perwakilan dari Southwest yang pernah diinjak oleh Harvey York. Dia berubah menjadi gaya rambut pendek hari ini. Dan seluruh orang tampak agung. Dan di belakangnya, ada lebih dari selusin pemain bagus dari markas Barat Daya Country Martial League. Melihat sekelompok orang asing ini, Yulisidu tanpa sadar bertanya, "Siapa kamu?" Tamparan. Jeanne Bowles bahkan tidak melihat ke arah Yulisidu, tetapi menamparkan kipas Yulisidu ke tanah dengan pukulan backhand. Rahel Hardy mengenal Jeanne Bowles, dan dia berkata dengan dingin, "Jeanne Bowles, tidakkah kamu tahu bahwa di sinilah Tuan Muda York tinggal? Menjadi pembohong di sini. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Katakan." "Konsekuensi." Jeanne Bowles tersenyum ringan. Lalu melambaikan tangannya. Semua orang yang dia bawa mengeluarkan senjata api mereka. Membuka asuransi secara langsung. Dan menunjuk semua orang di lapangan. Kemudian Jeanne Bowles berkata dengan tatapan meremehkan. "Berhentilah bicara omong kosong begitu banyak. Biarkan Harvey York keluar dan temui aku." Pangeran Sidu berkata dengan dingin. "Wanita, apa yang Anda panggil Tuan Muda York?" "Oh, masih Tuan Muda York." Jeanne Bowles mencibir. "Mulai sekarang, dia tidak kurang. Baru tadi malam, tuan rumah tempat suci seni bela diri utama mencapai konteks. Harvey York, sebagai perwakilan dari Country Martial Alliance League, tidak mengikuti aturan dan hukum raja. Sebagai perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H, campur tangan secara paksa dalam masalah tanah suci seni bela diri. Ini dosa besar. Jadi, semua orang telah setuju untuk menghapus Harvey York sebagai perwakilan dari Country Martial League. Saya di sini untuk mengambil kembali token perwakilan. Mulai sekarang, dia tidak ada hubungannya dengan Country Martial Alliance League kita. Sebaiknya kau serahkan Harvey York. Biarkan dia menyerahkan tokennya. Dan minta maaf. Kalau tidak, kamu akan cantik." Setelah dia selesai berbicara, Jeanne Bowles mencibir. "Jika nama keluarga adalah York, jangan sembunyikan wajahmu. Keluar." Tidak ada yang merespon. Rahel Hardy berkata dengan wajah dingin. "Tuan Muda York tidak ada di sini. Saya tidak percaya bahwa bandit yang tak kenal takut itu tidak ada di sana." "Mencari." Rahel Hardy mencibir. Dan segera, staf berseragam di belakangnya mundur dan menendang pintu kamar untuk menilai. Seluruh hotel kecil digeledah. Dan semuanya berantakan. Rahel Hardy dan yang lainnya tampak sangat jelek. Rahel Hardy memiliki keinginan untuk bertindak. Tetapi dia tahu bahwa karena Jeanne Bowles berani datang ke pintu, dia harus memiliki cukup kartu. Sebelum Harvey York kembali, dia tidak berani melakukannya tanpa izin. Segera, sekelompok besar petugas penegak hukum kembali, menggelengkan kepala satu persatu, menunjukkan bahwa Harvey York tidak ditemukan. Harvey York telah pergi ke kompleks keluarga Sidu untuk mempersembahkan dupa. Jadi tentu saja dia tidak ada di sini. Katakan, di mana nama keluarga York? Apakah kamu tahu bahwa Nona Ben akan datang? Jadi kamu berlindung.
Jeanne Bowles meraih Yulisidu dan membuka mulutnya dengan dingin. Bajingan itu berpikir bahwa dengan sedikit pujian ketika dia berada di Galicia, dia akankah dapat memamerkan kekuatannya di mana-mana dengan nama aliansi bela diri negara kita? Apakah kamu benar-benar berpikir bibi aku takut padanya? Katakan. Bibiku telah berkultivasi selama beberapa bulan. Menunggu hari ketika dia akan diinjak-injak sampai mati. Bab 5222. Katakan. Di mana si brengsek Harvey York itu? Senjata api di tangan Jeanne Bowles langsung menyentuh kening Yulisidu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menarik pelatuknya dan membunuhmu. Aku memberitahumu. Di tanah suci seni bela diri, aku bisa membunuh dulu dan kemudian bermain. Pangeran Sidu bergegas maju dan berteriak. Tuan Muda York akan membuat ayah saya dupa. Kamu bisa menunggu sampai dia kembali. Ledakan. Jeanne Bowles langsung menendang Pangeran Sidu dengan satu tendangan. Pergi dan berikan dupa kepada ayahmu. Kamu, anak yang berbakti, bahkan tidak pergi ke dupa. Dan York yang bermarga pergi sendiri. Pembohong pada hantu. Jika aku tidak salah, York yang bermarga seharusnya bersembunyi. Dan tidak berani menghadapi pertempuran pada siang hari ini. Karena dia takut diretas sampai mati oleh Patel Sekte Master. Dia juga berencana untuk menyembunyikan token perwakilan dari Country H Martial Alliance League kita untuk menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis. Tapi itu tidak ada gunanya. Karena kepala sekolah dari tempat suci seni bela diri utama kita telah dengan suara bulat memutuskan untuk menghapusnya dari mewakili identitas ini. Bahkan jika dia menyimpan tokennya, itu tidak akan berpengaruh apapun. Karena itu, Jeanne Bowles melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, Harvey York, pergi dari sini. Aku tahu kamu pasti bersembunyi. Keluar dan berlutut dan akui kesalahanmu. Mungkin aku bisa mengucapkan kata yang baik untukmu. Dan biarkan Patel Sekte Master tidak membunuhmu. Rahel Hardy berkata dengan wajah jelek. Jeanne Bowles, jangan terlalu jauh. Tuan Muda York benar-benar tidak ada di sini. Aku akan menunggunya kembali dan membicarakan apapun. Jeanne Bowles mencibir. Apakah dia akan ada di sana? Nama keluargaku adalah kamu. Pada titik hidup dan mati ini, kamu masih berlari untuk membuat dupa hantu mati. Jika kamu mengatakan ini, hantu itu tidak akan mempercayainya. Jangankan aku. Ayo, berikan aku Pangeran Sidu. Pelajaran untuk nama keluarga York. Saat berbicara, Jeanne Bowles melambaikan tangannya. Beberapa murid dari markas besar Barat Daya Liga Bela Diri Negara H bergegas keluar. Dan seseorang menendang Pangeran Sidu ke tanah. Diikuti oleh ledakan pukulan dan tendangan. Para murid di markas Barat Daya terkait erat dengan Sekte Bowles di Barat Laut dan Istana Emas Galicia. Dapat dikatakan bahwa mereka dilahirkan di sisi berlawanan dari Harvey York. Jadi tentu saja mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat ini. Di bawah pukulan dan tendangan, Pangeran Sidu, yang seluruh tubuhnya telah diperban, menderita luka yang lebih serius, dengan banyak luka yang pecah. Hanya saja meskipun dia terluka parah, dia tidak memohon belas kasihan. Rahel Hardy hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi dipandangi oleh lebih dari selusin master. Orang-orang ini benar-benar ahli seni bela diri. Pada saat ini, mereka dipersenjatai dengan senjata api, dan efektivitas tempur mereka telah meroket. Selain itu, Pangeran Sidu dan Yulisidu keduanya berada di tangan pihak lain. Rahel Hardy dan murid-murid Longman lainnya sedikit takut untuk sementara waktu. Dan tidak berani menembak sesuka hati. Nama keluargaku York. Bibi. Aku tidak sabar. Aku akan memberimu 1 menit lagi. Jika kamu tidak keluar, tidak akan ada yang mengumpulkan mayatmu. Pada saat ini, Jeanne Bowles sombong.
Setelah mengetahui bahwa Bastian Patel akan melawan Harvey York, kepala sekolah dari tempat suci seni bela diri utama di negara H setuju untuk menghapus Harvey York dari status perwakilan Liga Aliansi Bela Diri Negara H. Jeanne Bowles meminta pesanan untuk pertama kalinya, dan bergegas dari Galicia dengan penuh semangat. Di satu sisi, dia ingin menyaksikan jatuhnya mitos Harvey York dengan matanya sendiri. Di sisi lain, dia ingin jatuh ke dalam perangkap dan memanfaatkan momen ini untuk menginjak Harvey York. Dibandingkan dengan penghargaan dan status tinggi Harvey York sebelumnya, Jeanne Bowles bahkan terpaksa mengundurkan diri sebagai wakil dari Southwest. Sekarang saya memiliki kesempatan. Bagaimana saya bisa menjadi diri saya sendiri jika saya tidak memamerkan kekuatan saya? Bab 5223. Segera. 1 menit berlalu. Tapi masih ada keheningan di sekitarnya. Jeanne Bowles mencibir dan berkata, "Yah, Harvey York. Kamu benar-benar kura-kura. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Jeanne Bowles, tidak berani menembak? Ayo, potong dulu lengan Pangeran Sidu. Biarkan dia tahu apa konsekuensi dari pencampuran dengan sampah di Harvey York." Seorang murid dari markas Barat Daya dari Aliansi Bela Diri Negara H, dengan seringai, mengeluarkan pisau panjang di pinggangnya dan hendak memotong salah satu lengan Pangeran Sidu. Di depan wajahku, orang yang menggerakkanku, Jeanne Bowles. Apakah seseorang akan meminjam 1 hari bagimu untuk menjadi berani? Pada saat ini, ada suara yang tidak peduli datang dari arah pintu. Kemudian dia melihat Harvey York dengan tangan di punggungnya, perlahan muncul di depan semua orang. Saat ini, gerakan Harvey York tidak cepat atau lambat, tetapi ada aura yang tak terkatakan saat berjalan. Dia menyipitkan mata melihat pemandangan menyedihkan Pangeran Sidu dan Yuli Sidu di aula. Wajahnya sedikit tenggelam. Melihat penampilan Harvey York, Pangeran Sidu tampak sangat gembira selama sisa hidupnya. "Tuan Muda York. Harvey York, kamu akhirnya mau keluar. Kupikir kamu datang ke Jinling dan belajar menjadi kura-kura." Jeanne Bowles tidak takut pada Harvey York, yang saat ini tidak terpecahkan. Karena dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York, yang telah kehilangan identitas perwakilan dari Country H Martial Alliance, dapat diinjak-injak sampai mati dalam hitungan menit dengan identitasnya dan latar belakang. "Saya benar-benar kecewa. Aku baru saja akan menghapus orang-orangmu. Dan kamu keluar. Kenapa kamu tidak datang beberapa langkah kemudian? Sehingga kamu bisa melihat gambaran yang menyedihkan itu." Pada saat ini, Jeanne Bowles sangat arogan. Para wanita berseragam yang mengikutinya juga memiliki ekspresi puas di wajah mereka. Mereka semua melingkarkan tangan di dada dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Sikap itu jelas memperlakukan Harvey York sebagai pemborosan. Tapi ini juga biasa. Mereka semua adalah orang-orang Jeanne Bowles. Di bawah mata dan telinga Jeanne Bowles, mereka secara alami merasa bahwa Harvey York mengandalkan tanda tangan dari Country H Martial Alliance untuk berani datang dan melakukan hal-hal baik. "Apakah kamu baik-baik saja?" Harvey York melirik Pangeran Sidu dan yang lainnya. Dan setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja, dia menatap Jeanne Bowles lagi dengan mata dingin. Harvey York tidak bisa membayangkan bahwa Jeanne Bowles akan muncul seperti ini ketika dia pergi untuk menaruh banyak dupa pada Javier Sidu sendiri. "Oh, perwakilanku York. Kali ini, apakah kamu masih tenang di sini?" Melihat sikap tenang Harvey York, Jeanne Bowles terlihat meremehkan saat ini. "Oke, berhenti bicara omong kosong. Serahkan token perwakilan negara H Anda. Mulai saat ini, kamu tidak ada hubungannya dengan aliansi bela diri negara H kita. Sekte Master Patel meretasmu sampai mati.
Kamu sendiri yang mencari kematian. Sebelum kamu mati, jangan membayangkan bahwa aliansi bela diri negara H akan datang untuk melindungimu. Pada saat ini, Jeanne Bowles tampak sarkastik dan lucu. Dia mengingatkan Harvey York bahwa dia pasti tidak akan bisa melewati level ini di Bastian Patel sore ini. Bagaimanapun, itu adalah generasi dewa perang yang menembak. Dan Harvey York begitu kuat sehingga dia mengalahkan Tuan Tianzu sendirian. Tapi masalahnya, dia adalah musuh generasi muda Tian Jiao. Bukan generasi tua master seni bela diri di tingkat dewa perang. Dan Bastian Patel adalah dewa perang sejati. Penguasa satu generasi. Dan terkenal sejak lama. Membunuh Harvey York itu mudah. Pengikut Jeanne Bowles juga memiliki ekspresi terharu dan sarkasme di wajah mereka. Yang disebut perwakilan daun ini sama sekali tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Mengandalkan identitas ini, dia berlari ke pucuk pimpinan Tanah Suci Seni Bela Diri untuk memamerkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa pon dan 2 tael. Tidakkah dia memiliki petunjuk di dalam hatinya? Jika Anda kehilangan status perwakilan dari Country H Martial Alliance League, apakah masih bisa diinjak-injak oleh Jeanne Bowles? Bab 5224. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, melirik Jeanne Bowles dengan ringan, dan berkata, "Identitas saya sebagai perwakilan dari Country H Martial Alliance League sendiri. Itu tidak diberikan olehmu, Jeanne Bowles. Dan itu tidak diberikan oleh sampah di Tanah Suci Seni Bela Diri. Token pulihkan. Anda belum memenuhi syarat. Selain itu, datanglah ke situs saya. Pukul orang-orang saya. Pikirkan urusan saya. Sepertinya ketika aku di Galicia, aku terlalu baik dan tidak memberimu pelajaran." Kata-kata Harvey York mengabaikan tidak peduli. Tetapi ada tatapan dingin di matanya. Memikirkan Galicia, Jeanne Bowles tidak bisa menahan amarahnya. Harvey York, kamu gemuk. Tapi kamu benar-benar kehabisan napas. Apa yang terjadi di Galicia hari itu merupakan perlakuan besar bagi Jeanne Bowles dalam hidupnya. Belum lagi Boyd Bowles, pewaris klan Bowles di barat laut mereka. Ditampar wajahnya oleh si brengsek Harvey York ini. Dia, Jeanne Bowles, menyimpan semua ini di dalam hatinya. Sekarang, sampah yang akan dibacok sampai mati oleh Bastian Patel ini. Beraninya dia berteriak di depannya. Pada saat ini, Jeanne Bowles memiliki perasaan tertahan dan tak tertahan. Memikirkan hal ini, Jeanne Bowles melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Ayo, York, serahkan token itu. Ayak, akui kesalahanmu. Lalu bersujud padaku 100 kali. Sekali lagi dan aku akan melubangi priamu. Saya ingin melihat apakah itu mulutmu atau tubuh mereka." Dengan Jeanne Bowles melambaikan tangannya, senjata api di tangan pelayannya menunjuk ke Pangeran Sidu, Yuli Sidu, dan lainnya. Yuli Sidu berkata dengan susah payah, "Tuan Muda York, jangan perhatikan kami. Anda tidak dapat diancam oleh orang-orang seperti dia." Tamparan. Jeanne Bowles menamparkan Yuli Sidu dengan punggung tangan dan menamparkan wajahnya secara langsung, membuat wajahnya bengkak. "Apakah aku membiarkanmu berbicara?" Setelah itu, senjata api di tangannya membuka peti harta karun dengan klik, dan kemudian meletakkannya di dahi Yuli Sidu. Menatap Harvey York dengan ekspresi menantang. "York, kenapa kamu tidak ayak? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa selama mulut Anda keras, Anda masih menjadi wakil dari aliansi bela diri negara H?" Idiot berbicara tentang mimpi. Harvey York menatap Jeanne Bowles dengan dingin dan berkata, "Jeanne Bowles, sepertinya kamu benar-benar ingin aku membunuhmu." Seorang pelayan botak tampak tersinggung ketika dia mendengar ini, dan melangkah maju untuk menikam Harvey York di dahi dengan senjata api di tangannya.
Nak, mengapa kamu berbicara dengan kami? Zhao Dai, jangan cepat-cepat ayak. Kalau tidak, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suaranya membeku sewaktu-waktu. Saya hanya melihat bahwa senjata api di tangannya jatuh ke tangan Harvey York di beberapa titik. Detik berikutnya, Harvey York meletakkan senjata api langsung di dahinya. Napas menyebabkannya tiba-tiba membeku. Ada keheningan seketika seperti kematian di antara penonton. Karena gerakan Harvey York begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan tepat bagaimana dia bergerak. Di sisi lain, mata Jeanne Bowles membeku. Dia tahu bahwa keterampilan Harvey York sangat buruk. Tetapi satu-satunya hal yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa Harvey York sudah dalam situasi putus asa. Jadi mengapa Harvey York berani mengambil tindakan? Tidakkah kamu tahu bahwa perasaan aliansi bela diri negara khas saat ini hanya akan membuat situasinya sendiri semakin tak tertahan? Kepala botak itu tertegun sesaat. Lalu mencibir, "Wah, tembak kalau bisa. Curi senjataku dan ancam aku. Apa gunanya, jika kamu tidak menembak? Kamu adalah anak kura-kura." Jelas. Dia percaya bahwa sebagai murid dari Country Ha Martial Alliance-nya, Harvey York tidak akan pernah berani bergerak sendiri. Ledakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menarik pelatuknya. Bab 5225. Apa? Jeritan melengking keluar. Dan pelayan botak itu berguling-guling di tanah menutupi telinganya. Berkedut kesakitan. Ada sedikit ketidakpercayaan pada ekspresi menyakitkan di wajahnya. Jelas dia tidak percaya bahwa Harvey York benar-benar menarik pelatuknya. Dan yang lainnya juga merasakan hawa dingin di hati mereka. Menatap Harvey York dengan tidak percaya. Jelas dia tidak mengerti. Harvey York berani mengambil inisiatif dalam keadaan seperti itu. Ini toples yang rusak. Jeanne Bowles bahkan meraung. Nama keluarga adalah York. Beraninya kamu menyerang orang-orang aliansi bela diri negara kita. Kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok pelayan Jeanne Bowles semuanya harus menggerakkan moncong senjata api langsung menuju ke tempat Harvey York berada. Bang bang bang. Harvey York sama sekali tidak bermaksud bersikap sopan kepada orang-orang ini, tetapi menarik pelatuknya dengan cepat. Detik berikutnya, orang-orang ini semua terbang keluar, menutupi pergelangan tangan mereka satu persatu, dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Melihat semua orang di sekitarnya dihempaskan ke tanah oleh Harvey York, wajah Jeanne Bowles menjadi semakin jelek. Siapa nama keluarga York? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu? Apakah kamu tahu bahwa jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, tetapi juga 9 klanmu? Harvey York tersenyum ringan, mengangkat senjata api di tangannya dan mengarahkannya ke dahi Jeanne Bowles. Jeanne Bowles tergagap untuk beberapa kata lagi, dan kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "York, kamu juga seorang ahli seni bela diri. Dan kamu benar-benar menggunakan senjata api untuk menyakiti orang. Kamu tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membuang senjata api, aku akan bertarung denganmu." Harvey York memutar senjata api di tangannya dan berkata dengan ringan, "Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk melawan saya." Ledakan. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menarik pelatuknya dan menembak melalui pergelangan tangan kanan Jeanne Bowles. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Rahel Hardy dan yang lainnya untuk membawa Pangeran Sidu dan Yuli Sidu pergi. "Kamu gila. Kamu benar-benar gila." Pada saat ini, Jeanne Bowles mencengkeram pergelangan tangannya, dan wajahnya yang cantik benar-benar terpelintir kesakitan.
serang dan bunuh perwakilan Northwest of Country Martial Alliance. Harvey York, kamu sangat berdosa. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Saya adalah perwakilan yang bermartabat dari Liga Bela Diri Sia. Apakah merupakan kejahatan untuk menghukum perwakilan dari Barat Laut yang telah melakukan kejahatan berikut? Jeanne Bowles tertawa dengan marah. Kamu sudah lama dipecat. Harvey York berkata dengan ringan. Kamu tampaknya telah melupakan satu hal. Meskipun Aliansi Bela Diri Negara H adalah situs tempat suci seni bela diri utama negara H. Namun, saya, perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H, telah diakui oleh 5 anggota Dewan Permanen Liga Bela Diri Dunia. Jika saya tidak melakukan perwakilan ini, Aliansi Bela Diri Negara H, bisakah kamu tetap mempertahankan status 5 Dewan Permanen? Lepaskan aku. Apakah tempat suci seni bela diri utama punya nyali? Jika saya ingin jatuh ke dalam lubang, saya harus menunggu sampai saya benar-benar dibacok sampai mati oleh Bastian Patel. Siapa yang berani memecatku saat aku masih hidup? Sekarang, saya curiga Anda, Jeanne Bowles, memegang bulu ayam sebagai anak panah. Menurut aturan Aliansi Bela Diri Negara H, dihukum. Jadi, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kelopak mata Jeanne Bowles melonjak liar. Lalu dia berkata dengan dingin, Harvey York, jangan main-main. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Bowles di Barat Laut. Dan saya adalah keturunan langsung dari Istana Emas Galicia. Pindahkan aku. Kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Sejujurnya, kali ini aku membawa seorang master dari Istana Emas Galicia. Jika kamu memindahkanku, kamu dan semua orang di sekitarmu akan mati. Harvey York, manfaatkan kesempatan sekarang. Berlutut. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.